Saya dari situ belajar, oh ternyata banyak pelukis-pelukis itu yang mereka bisa terkenal, bisa pameran di luar negeri, harganya juga ada yang sampai ratusan juta gitu kan. Saya kemudian, wah ini kayaknya jadi pelukis memang lebih menjanjikan gitu. Ini satu pertanyaan Pak, dan saya tuh masih bingung sampai sekarang, gimana cara memonetes lukisan gitu Pak? Memonetes itu? Maksudnya meuangkan gitu, kok bisa ada orang yang kadang-kadang beli lukisan kadang-kadang nggak masuk di akal, menurut saya gitu. Itu gimana sih Pak? Taruhlah umpamanya pelukis ini belum terkenal, umpamanya pelukis Mas Bayu Baik ini masih kuliah atau setelah selesai kuliah, harganya berapa? Taruhlah harganya 1 juta gitu. Dia dikoleksi gitu, kemudian di perjalanannya dia berprestasi, dia berpameran di mana-mana, jam terbangnya tinggi, ya harga 1 juta ini kemudian nanti di kemudian hari berapa tahun itu bisa di-create jadi pemainnya 50 juta gitu. Dan cara yang paling mudah memang lewat lelang. Dimulai kalau saya lihat ya, itu ada beberapa pelukis-pelukis Indonesia yaitu yang karyanya itu dilelang di Balai Christie Hong Kong kalau nggak salah itu harganya tuh sampai ratusan M gitu. Jadi kan bisa cek. Nah salah satu namanya Nyoman Mas Riyadi. Oh, Nyoman Mas Riyadi. Iya, itu dari Bali itu ya. Dari Bali tapi tinggalnya di Jogja. Dari Isi juga. Itu harganya luar biasa itu. Nah, cuman mereka mungkin punya privilege akses ke sana gitu. Nah, itu. Jadi kalau orang dulu pengen gambar realis itu, umpamanya pengen gambar pohon pisang atau potret gitu kan, lukis pohon pisang atau lukis potret itu kan benar-benar sketnya itu kan manual, dari pensil dia ngukur sendiri. Itu kan kemudian latihan mewarnai, warnanya seperti apa yang bagus. Kalau sekarang kan lebih mudah. Banyak tinggal ke digital print, foto, digital print jet gitu kan. Nanti tinggal diolesi sedikit cat. Jadi selesai. Oh, ada juga. Ada juga. Dan itu memang ada seniman yang seperti itu. Dia terang-terangan digital print, dan itu sebenarnya sah-sah saja gitu. Tergantung tujuannya gitu ya. Ya, selama dia tidak membohongi publik, ya umpamanya dia digital print kemudian ditambahi cat itu kemudian ditulis maksud media, ya sah-sah saja. Nah, seni itu kalau kita lihat akarnya itu apa? Gitu. Kalau kita lihat umpamanya seni-seni yang dia basicnya itu berakar kepada ideologi komunis. Itu nanti tampilan visualnya itu juga beda. Ada di luar negeri sampai ada yang patung Yesus itu di foto gitu kan, patung Yesus itu kemudian foto itu di dalam air, ternyata kemudian diceritakan oleh fotografernya itu air kencing itu kan. Itu kan jadi heboh. Tapi kalau di pandangan seni sekuler sah-sah saja, itu seni untuk seni itu kan, nggak masalah. Jangan dihubung-hubungkan antara seni dengan agama, seni dengan moral gitu. Ya seni untuk seni gitu. Tapi begitu itu dilontarkan di Jogja, apalagi dilontarkan di perguruan seni yang itu menjadi barometer se-Indonesia, isi gitu ya. Iya, maunya itu geger Mas. Itu nggak ada bedanya dengan Rasulullah dulu ketika Rasulullah itu masyarakatnya itu kan pedagang, kemudian beliau mengatakan jangan kurangi timbangan seperti itu kan. Iya. Nah, itu geger ya itu kan. Kalau udah lazim waktu iya. Itu. Selamat datang di Holobion. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, balik lagi kita ada di Holobion, dan kali ini sesuatu yang luar biasa, dan kita kedatangan teman mungkin ya, tamu ya, Pak Teguh Pak. Assalamualaikum. Gini ngobrol santai aja ya Pak, tapi mudah-mudahan ini harapannya bisa menjadi semacam legasi lah buat generasi yang akan datang itu, di balik maraknya konten-konten yang hedonis, konten-konten yang liberal, konten-konten yang kadang-kadang nggak bermanfaat juga gitu. Jadi kadang-kadang juga saya tuh sering mendorong juga untuk kita berkarya untuk yang positif gitu, untuk membangun generasi, karena kan era internet, komunikasi dan teknologi itu cepat sekali kan itu gitu. Mungkin untuk pertama ceritain dulu Pak, mungkin Pak Teguh ini lahir di mana, sekolah di mana, kilas balik Pak kok sampai di Jogja dan jadi seniman. Itu mungkin teman-teman bisa apa yang bisa diambil dari perjalanan kilas balik hidup Pak Teguh. Monggo Pak, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya sore hari ini senang sekali ya bertemu dengan Mas Bayu Baik ya. Ini benar-benar baik. Alhamdulillah Pak. Di suasana yang tengah sawah gitu kan, segar ini, kayak kita healing gitu kan. Tenang gitu Pak. Karena Mas Bayu ini juga ahli
obat-obatan ya, ahli naturopatik Pak saya. ahli perhilingan. Iya, Perkenalkan dulu, nama saya tadi udah dikenalkan dengan Mas Bayu Baik ya. Nama saya Teguh Wiyatno. Saya seorang seniman atau sekarang itu bahasanya perupa ya, perupa yang tinggal di Yogyakarta. Sudah jadi warga resmi Yogyakarta, warga Godean Setarum. Oh, KTP sudah? Udah KTP sini, ya. Oh. Udah KTP sini. Kalau sejarahnya itu dulu saya pertama kali menginjakkan kaki di Jogja itu tahun 95 ya, 95-an. Saya lulus SMP itu sekitar tahun 95. Berarti SMA di Jogja? Di Jogja. Oh, di Jogja. Karena memang dari kecil itu sudah seneng seneng seni gitu ya, seneng menggambar itu. Saya dilahirkan di Kutarjo, kota kecil di Purworejo ya. Itu dari keluarga yang ya bisa dikatakan kurang beruntung gitu. Kurang beruntung, rumahnya itu hanya pohon dari gedek gitu. Lantainya kan tanah itu. Tapi dari kecil saya seneng, suka gambar-gambar dengan lidi, dengan apa itu wayang ya, gitu ya, di tanah itu. Di tanah itu kalau dulu waktu kecil belum sekolah, bahkan itu saya bikin angka 2 jadi bebek kan. Nah, setelah SD kegemaran menggambar itu semakin kuat, apalagi SMP. Nah, SMP itu mungkin puncaknya saya itu benar-benar tertarik dengan dunia gambar menggambar itu. Pada waktu itu kan di sebelah SMP saya itu ada tempat persewaan komik. Kalau sekarang mungkin lebih terkenal itu manga ya, manga Jepang itu ya, manga itu kan, manga Jepang itu. Nah, itu persewaan buku di sebelah sekolah SMP saya itu habis itu. Habis saya ulangi lagi. Dari pertama lagi. Iya, karena saya tidak hanya sekedar membaca, tapi saya juga kemudian karakternya itu saya tiru gitu. Gitu. Kemudian setelah lulus SMP di Kutoarjo itu ya Pak ya? Oh itu ya. SD-nya di Kutoarjo? Saya lahirnya di Kutoarjo, tapi hanya sampai kelas 3 SD. Terus? Karena ibu saya tuh, saya TK tuh ibu saya udah meninggal. Terus saya diminta pindah ke Temanggung, ikut kakak saya. Terus dari kelas 3 SD sampai SMP itu saya di Parakan Temanggung. Jadi benar-benar suhunya pindah dingin gitu ya Pak? Iya, itu memang suasana jadi beda sekali itu. Dari Purworejo ke Temanggung kan beda sekali. Ke tengah gitu ya? Iya. Terus dari SMP itu mungkin ceritain Pak, ada sesuatu yang berkesan di saat SD atau di Temanggung tadi? Mungkin kalau jadi saya ada 2 tempat ya di Purworejo sama di Temanggung itu. Yang berkesan itu karena saya tinggal di pedesaan. Jadi saya dari kecil kan tahu sendiri kalau anak-anak zaman dulu kan beda dengan mungkin generasi sekarang ya kan. Culture-nya masih kelihatan berbeda. Iya, itu. Gitu ya, kita kalau main itu ya main ke sungai, itu renang di sungai itu. Dan itu memang kenangan yang sampai sekarang mungkin itu membekas gitu ya? Membekas, dan itu mungkin nanti mempengaruhi style atau gaya berkesenian saya, mungkin objek-objek dari memori masa lalu itu. Bukan ada lukisan saya itu yang memang saya khusus menggambarkan kenangan saya waktu saya masih kecil itu. Itu terinspirasinya dari apa Pak? Ya mungkin kenangan bahasa Daraja kan waktu itu kan masih kecil kan itu. Mungkin ketika di sana banyak pohon pisang seperti itu kan membekas, dan setelah sekarang dewasa itu saya melihat kok pohon pisangnya itu artistik gitu kan. Dari baik itu pohonnya waktu masih tunas kecil, apalagi nanti kalau sudah jadi kelaras itu. Wah, itu kan sangat artistik sekali. Iya, artistik sekali itu, dan itu memang luar biasa, dan banyak karya-karya saya yang mengambil objek-objek dari pohon pisang. Sebenarnya kalau ngomongin pohon pisang itu kan sebenarnya ada di Quran itu Pak. Jadi kalau dalam bahasa Arab tuh pisang itu namanya itu bana. Diadopsi bahasa Inggris banana. Bahasa Jawa gedang. Nyambungin nanti banana kalau gedang. Ya gitu. Jadi saya juga sebenarnya mempelajari tentang tanaman juga Pak. Jadi tanaman tentang terutama nutrisi Quran lah gitu ya. Ada beberapa tanaman-tanaman seperti tadi pisang ya. Pisang itu amat bagus tuh. Saya juga punya memori ya. Dulu itu kakek saya itu hidup
penjajahan Jepang itu sapi itu ditukar dengan beras dulu zaman susah itu. Katanya itu kata nenek saya itu dulu tuh pohon pisang dimasak gitu loh. Oh iya, iya. Memang benar. Saya bahkan pernah itu dimasakkan mbah saya yang di Klaten itu. Jadi pisang mentah itu kan diirisi kan. Jadi buat sayur. Itu sampai sekarang masih membekas tuh di saya itu. Jadi saya nggak kebayang Pak, masak kalau yang mbah saya cerita itu pohon pisangnya itu dimasak gitu, apa dalamnya itu yang yang gitu, iya. Apa raspet gitu. Gitu lah. Biasanya kan jantungnya kan. Iya betul. Kalau tuh mungkin sekarang ketemu lah, itu jarang banget kan Pak. Gitu. Lanjut Pak, mungkin SMP di. Nah, waktu SMP itu pas lulus itu saya itu memang nggak suka kan pelajaran seperti matematika itu. Oh, sains nggak suka ya? Nggak suka yang hitung-hitungan tuh, pokoknya udah lihat itu udah pusing. Pusing dulu. Iya, sebenarnya itu alhamdulillah dulu SMP itu kan kelas saya itu kan termasuk kelas favorit kan. Tetapi untuk soal matematika saya itu pasti paling terakhir. Ya mungkin kebanyakan orang-orang seni itu kalau teorinya benar atau salah ini kan biasanya mereka itu cenderung memang untuk ilmu eksak itu mereka kebanyakan kurang gitu kan. Termasuk saya itu, tapi ilmu yang lain alhamdulillah termasuk baik itu nilainya. Nah, setelah lulus SMP itu saya pernah dengar guru BP, guru pembimbing itu di Jogja itu ada sekolah menggambar gitu. Kalau dia nyebut informasinya dari siapa dulu? Guru BP. Oh, guru BP. Jadi ketika kita mau lulus itu ada pelajaran BP. Itu nerangkan jurusan-jurusan nanti kalau lulus SMP itu mau lanjutkan kemana. Nah dia nyebutkan salah satu di Jogja itu ada sekolah gambar, tapi dia nggak tahu sekolahnya apa. Gitu. Nah kebetulan ada kakak kelas saya yang sudah kuliah di STM di Jogja. Saya ketemu ke rumahnya, jadi dia menjelaskan, oh ada namanya SMSR gitu. Oh SMSR Jogja itu. Iya, terus saya ngajak dia, tak ngantar ke Jogja itu. Mulailah petualangan di Jogja. Jogja, iya. Kebetulan daftar dan diterima. Gitu. Oh. Tahun berapa Pak kira-kira itu Pak? Kalau nggak salah 95-an ya. Sebelum reformasi berarti ya? Gitu ya? Sebelum. Ya. Terus gimana Pak cerita kehidupan di Jogja sampai akhirnya ibaratnya nyangkut gitu? Nah dulu itu memang awalnya tuh saya nggak kepikiran, ya sempat kepikiran jadi pelukis, tapi saya tuh lebih waktu SMP itu lebih pengen jadi komikus itu. Komikus karena tadi sering baca. Iya itu kayaknya kok asik gitu. Tapi lewat perjalanan tinggal lama di Jogja itu, kemudian saya di usia SMA itu saya melihat dan berpikiran bahwa kalau jadi komikus atau mangaka di Indonesia itu bisa nggak makan gitu. Dan sulit gitu loh. Terus saya interaksinya kan dengan teman-teman senior pelukis-pelukis yang ada di Niti Prayan pada waktu itu. Niti Prayan Jembatan itu kan terkenal kampung pelukis. Dan saya juga sering lihat pameran-pameran lukisan itu. Kemudian saya dari situ belajar, oh ternyata banyak pelukis-pelukis itu yang mereka bisa terkenal, bisa pameran di luar negeri, harganya juga ada yang sampai ratusan juta gitu kan. Saya kemudian, wah ini kayaknya jadi pelukis memang lebih menjanjikan gitu. Ini satu pertanyaan Pak tuh. Dan saya tuh masih bingung sampai sekarang, gimana cara memonetes lukisan gitu Pak? Memonetes itu? Maksudnya menguangkan itu. Kok bisa ada orang yang kadang-kadang beli lukisan kadang-kadang nggak masuk di akal, menurut saya gitu. Itu gimana sih Pak? Sebuah karya sampai akhirnya bisa dimonetisasi gitu, diuangkan gitu. Itu kita jadi ngane ya apa? Agak meloncat ya. Iya, tapi kan penasaran gitu. Jadi itu memang banyak yang ditanyakan seperti itu, apalagi kalau lukisan abstrak atau lukisan apa yang minimalis itu kan jebret, kok harganya berapa kok bisa sampai ratusan juta itu kan ya memang agak-agak apa membingungkan ya. Sebagai orang awam kan bingung Pak. Kadang seniman juga masih bingung gitu. Tapi kita sudah ya sedikit banyak tahu itu, walaupun tidak mungkin 100% ya tidak murni bisa dipastikan itu pasti benar gitu kan. Cuma berdasarkan pengalaman, karena yang namanya karya seni itu kan bisa dibedakan jadi dua kan. Yang pertama itu seni terapan, yang kedua seni murni. Ini kan yang membedakan antara seniman dengan pengrajin. Nah kalau pengrajin itu kan mereka bekerja kalau ada garapan. Berarti craft ya Mas ya? Iya craft, maksudnya craft itu. Kalau nggak ada garapan, nggak ada order, mereka nggak bikin. Tapi kalau seniman situasinya seperti apa, dia lapar, dia kenyang, tetap berkarya. Bahkan passion ya? Passion ya dari dalam. Bahkan karya-karya seniman yang
yang terhitung karya-karya masterpiece mereka itu biasanya diciptakan ketika seniman itu lapar. Karena Tapi motifnya bukan cari duit ya sebenarnya, atau awalnya aktualisasi diri. Awalnya enggak. Saya sendiri juga awalnya walaupun tadi lihat ada seniman-seniman senior yang harganya sudah mahal gitu. Ya kalau di Jogja ada Nasirun itu kan ya. Iya, itu dari dulu ya. Itu kan. Tapi memang itu dorongan dari dalam bahwa kita senang dulu gitu. Dulu kemudian melihat pengalaman tadi itu kemudian kita berpikir oh ini bisa jadi jalan hidup gitu. Kalau tadi pertanyaannya lukisan kok bisa harganya mahal gitu. Itu ya kan. Jadi harga lukisan itu ada yang natural, ada yang di-create. Itu. Nah, tadi kan yang kita bicara tentang terapan sama seni murni. Nah, kadang-kadang yang terapan juga kalau dia bagus juga kita bikin keramik itu yang bagus juga bisa mahal. Tetapi karya seni murni ini kan lebih limited, lebih eksklusif gitu. Nah, kebanyakan orang beli karya seni murni, taruhlah karya lukisan gitu kan. Pertama memang dia itu senang. Yang kedua ini investasi. Dari mana Pak investasi? Bukan, kadang-kadang saya pikir ini orang yang nyentrik aja gitu. Enggak. Jadi gimana Pak? Jadi memang kalau kita bicara sejarah pasar seni lukis kita, itu kan sudah ada sejak zaman dulu, zamannya perjuangan. Kita kenal pelukis-pelukis seperti Avandi Sujoyono, itu kan terkenal, pelukis-pelukis Lekra itu kan itu kan memang sudah ada sejak zaman dulu, dan marketnya itu sudah terbentuk gitu loh. Dalam artian market itu orang yang membeli karya lukis itu nanti bisa karya itu jadi investasi di kemudian hari untuk di-create, harganya dinaikkan dengan cara apa? Bisa lewat balai lelang, salah satu yang paling mudah. Berarti sebagai artefak sejarah atau sebagai apa Pak? Tadi sebagai salah satunya sebagai investasi tadi. Ya biasanya orang yang senang lukisan dia senang dulu biasanya, tapi kemudian yang kedua tetap investasi itu tetap jadi salah satu passion itu koleksi itu kolektor gitu ya. Ya tetap itu jadi tujuan mereka juga gitu. Selain senang, ini investasi gitu. Taruhlah umpamanya pelukis ini belum terkenal, umpamanya pelukis Mas Bayu Baik ini masih kuliah atau setelah selesai kuliah harganya berapa? Taruhlah harganya 1 juta gitu. Dia dikoleksi gitu. Kemudian di perjalanannya dia berprestasi. Dia berpameran di mana-mana, jam terbangnya tinggi, ya harga 1 juta ini. Kemudian nanti di kemudian hari berapa tahun itu bisa di-create jadi pemainnya 50 juta gitu. Dan cara yang paling mudah memang lewat lelang gitu. Yang ngadain pemerintah atau memang bukan, kalau swasta, kebanyakan swasta di Indonesia itu kan ada balai lelang yang lokal seperti balai lelang Borobudur, Siddhartha gitu kan itu lokal gitu. Setiap berapa lama Pak terjadi lelang? Berapa bulan atau berapa tahun? Setahun sekali mungkin atau? Kalau waktunya saya kurang tahu, tapi sering. Dan sekarang semakin bikin event gitu. Yaitu balai lelang biasanya mereka menghubungi senimannya atau menghubungi galeri gitu. Nah kalau sekarang malah justru balai lelang itu yang bermain itu kelasnya kan internasional. Pokoknya balai lelang Christie Hong Kong, Christie Singapura gitu. Nah bahkan di tahun 2008 itu terjadi yang istilahnya itu bubble market dalam dunia seni lukis itu. Karena apa? Karena hampir kayak economics aja ya. Itu betul. Jadi cuman kalau dalam itu kan saham gitu. Jadi itu kan dimulai kalau saya lihat ya, itu ada beberapa pelukis-pelukis Indonesia yaitu yang karyanya itu dilelang di Balai Christie Hong Kong kalau nggak salah itu harganya tuh sampai ratusan M gitu. Jadi kan bisa cek. Nah salah satu namanya Nyoman Mas Riyadi. Oh Nyoman Mas Riyadi. Iya itu dari Bali itu ya. Dari Bali tapi tinggalnya di Jogja. Dari ISI juga. Itu harganya luar biasa itu. Nah, cuman mereka mungkin punya privilege akses ke sana gitu. Nah itu. Jadi yang membedakan antara seniman satu dengan yang lain mungkin nanti bisa dicek. Ya itu nanti kan perjalanannya kan kesananya kan step by step itu kan. Jadi karena beberapa seniman itu dari Indonesia itu harganya bisa fantastis, itu kan di luar ekspektasi lah ya, di luar nalar gitu kan. Nah, kemudian banyak pada waktu itu
orang-orang yang punya naluri bisnis, terutama orang-orang Chinese ya, itu memang di Indonesia itu kebanyakan yang mengoleksi itu orang-orang Chinese. Gitu. Itu kemudian mereka banyak mencari seniman-seniman yang ada di Indonesia, terutama di Jogja pada waktu itu. Jadi memang tahun 2008 itu memang benar-benar bubble market itu terjadi, sampai kolektor atau kolektor orang yang baru belajar itu sampai ke rumah-rumah seniman itu nyari seniman seperti itu. Bahkan orang yang baru. Jadi trennya tuh kayak kemarin zaman batu gosokin batu gitu ya. Ya tapi itu, ini betul. mainan ya, ini kayak ake itu kan ya. Betul itu. Iya kan ya. Hampir kayak gitu. Iya, karena memang mereka beli seniman di studionya, seniman punya karya banyak, satunya berapa? Satunya taruhlah 1,5 gitu atau 1 juta itu. Nanti dimainkan di balai lelang. Tapi kemudian mereka membangun galeri sendiri gitu ya? Ada yang punya galeri sendiri, tapi kebanyakan itu mereka menyimpan itu untuk kemudian dimainkan di balai lelang. Gitu. Nah, celakanya kemudian kan karena mereka orang yang pengen cari untung, banyak juga yang kemudian mereka ingin instan keuntungannya. Jadi karya pelukis siapa yang saat itu sedang harganya tinggi di balai lelang, nah seniman-seniman itu disuruh nyontoh stylenya seperti itu. Oh, spekulan ya? Iya, seperti itu. Nah, kemudian bubble market itu jatuh ketika terjadi resesi ekonomi global itu. 2008 itu September. 2000 ya betul. Kalau ya? Iya, kalau di kita kan terasanya 2010-an kan itu. Nah, itu kemudian banyak orang-orang yang baru beli lukisan, belajar mengoleksi lukisan itu karena karya-karya mereka yang mereka beli itu memang tidak berkualitas, ya akhirnya kapok tuh mereka. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan ilmu ekonomi itu kan sebenarnya ada ekonomi non real gitu Pak, yang itu kelimpahan terus ditaruh di situ kan itu. Tapi itu kan sesuatu yang kayak mainan, ada bandarnya kan gitu. Betul. Dan memang itu tadi. Jadi harga kreasi itu ada yang natural, ada yang di-create itu. Nah, kalau bisa sampai tinggi itu memang kalau saya melihatnya memang harus di-create. Memang sengaja dipoles gitu ya. Iya. Kalau aku kan pernah lihat film-film itu Pak, di barat tuh, film-film barat itu. Kayak lukisan yang dicuri gitu ya, gambar Mona Lisa, yang Leonardo da Vinci. Itu memang kayak gitu juga, nggak jauh beda mungkin kali ya. Ya mungkin kalau saya pikir itu mungkin ya karena mereka juga harga bisa naik itu kan lewat balai lelang juga. Tapi mungkin permainannya lebih cantik. Kalau di istilah di kita itu digoreng. Digoreng. Kayak saham digoreng. Iya, itu digoreng kayak. Jadi sama kan, investor kan cari perusahaan-perusahaan kecil gitu. Kalau sekarang startup lah Pak. Sekarang kan lagi boomingnya startup kan. Startup kecil yang berpotensi diinvest, nanti dijual ke VC, venture capital itu, kemudian endingnya ke IPO gitu, di go public gitu ya. Kurang lebih mungkin kayak gitu ya. Tapi kan bandarnya ada di belakang. Iya, memang selalu seperti itu. Bahkan kalau seniman-seniman yang besar itu pasti ada backingnya di belakang. Itu pasti. Jarang kok ada seniman yang dia bisa papan atas harganya tinggi, itu dia sendiri itu jarang sekali. Oke Pak, balik lagi ke yang tadi. Sebenarnya dari perjalanan Pak Teguh tadi ini cukup inspirasi sebenarnya anak-anak muda itu. Karena gini Pak, saya tuh ngelihat sekarang anak muda itu kayak semacam generasi stroberi gitu Pak. Jadi tampak merah tapi cepat busuk gitu. Capek dikit healing gitu loh. Betul. Masalah-masalah dikit frustasi gitu. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Mungkin kalau generasinya Pak Teguh dulu itu mungkin terbiasa dengan susah, mungkin menderita, itu akhirnya menguatkan mental kan gitu. Sehingga ketika dihadapkan kondisi-kondisi yang mungkin tidak sesuai atau tidak mengenakan kan masih tetap kokoh gitu. Tapi coba generasi sekarang kan, karena mungkin segala sesuatu itu mudah gitu ya. Instan ya. Informasi sudah ada, karena udah ada media sosial gitu, baca buku juga jarang kan gitu, semuanya dari internet, kemana-mana tinggal GoFood kan gitu. Akhirnya jadi generasi yang agak cengeng gitu loh. Jadi dari perjalanan Pak Teguh itu apa yang bisa di-share ke teman-teman kaum muda, anak muda mungkin seusia saya atau 20 tahunan yang bisa menjadikan biar tidak gampang tadi busuk tadi gitu. Gitu. Gampang dikit-dikit healing gitu. Saya masih muda loh Mas. Ya senior lah Pak. Kita anggap senior kita. Jadi memang kalau saya lihat itu segala sesuatunya itu kan butuh proses. Nah, proses ini kan yang kemudian kan menjadikan suatu generasi atau menjadikan seseorang itu menjadi kuat, kalau saya lihat seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang salah sih dengan generasi yang sekarang, karena mereka itu mungkin kalau segala sesuatunya itu sekarang lebih mudah, informasi, akses kemana-mana itu lebih mudah, akses informasi dan macam-macam
dan segala macamnya itu lebih mudah, fasilitasnya itu lebih enak, itu ya bukan salah mereka juga kan sebenarnya kan. Itu tinggal kemudian bagaimana kita itu membentuk mental dan karakter mereka sebenarnya kan, itu kan. Bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang instan itu, dan menghargai proses itu penting. Jadi gini ya teman-teman, luar biasa nih Pak Teguh itu. Lahir di Toarjo, ibu meninggal tadi ya waktu TK, kemudian pindah ke Temanggung, ikut kakak sampai ke Jogja. Ini luar biasa sebenarnya. Sesuatu yang inspiratif lah, karena saya juga melihat orang-orang yang ada di dunia seni itu kan inspiratifnya itu kan kadang-kadang saya tuh kadang-kadang nggak bisa nyambung gitu dengan, karena memang seperti saya contoh ya, di kantor itu kan kebanyakan tuh kita tuh sebenarnya saintis gitu loh. Kita tuh kurang orang seni gitu loh, yang gimana caranya bisa mengkomunikasikan. Kalau ada seninya kan jadi lebih bisa diterima banyak orang sudah gitu. Kalau terlalu strike itu logika ataupun hitung-hitungan ataupun informasi yang sifatnya teori kan kadang-kadang bikin bosan juga kan. Nah, itu butuh seni. Itu kadang-kadang lain di sini butuh orang seni gitu. Itu ya teman-teman. Jadi ini luar biasa, menjadi inspiratif. Terus yang kedua ini Pak, tadi kan kalau kita lihat generasi sekarang yang gampang insecure gitu, mudah tadi kayak generasi strawberry gitu, mudah busuk segala macam itu. Tapi gimana pandangan Pak Teguh dengan sesuatu yang kalau hari ini itu kebanyakan kita mungkin ya generasi anak-anak muda itu adalah bergantung kepada sesuatu yang lemah. Artinya tidak punya gantungan kepada sesuatu yang kuat, yang maha tinggi. Kalau kita lihat data gini loh Pak, ini angka bunuh diri itu tinggi loh sebenarnya di Indonesia itu, karena stres itu tinggi loh, baik laki-laki maupun perempuan. Gimana Pak menanggapi itu dulu? Jadi kalau saya lihat itu kan majunya teknologi, informasi itu kadang-kadang kalau ini menurut saya ya, itu menjadikan anak itu matang sebelum umurnya itu loh. Dan salah satunya kan itu. Sekarang kita lihat generasi sekarang anak-anak balita kan sudah dipegang gadget gitu kan. Nah, informasi yang harusnya mereka itu belum layak dapat, itu kan mereka bisa cari sendiri. Itu kan beda dengan generasi kita. Dulu kita mau cari informasi apa harus beli buku lah, harus pinjam buku kemana gitu kan. Pinjamnya juga kita jalan kaki, itu kan seperti itu kan. Sekarang kan tinggal buka cedit gitu. Nah, itu kadang-kadang karena segalanya itu jadi lebih mudah, itu memang benar, kadang-kadang itu juga di sisi lain itu melemahkan, dalam artian itu spirit struggle-nya itu, rasa perjuangannya itu menjadi tidak sekuat mungkin generasi sebelumnya gitu kan. Ya mungkin yang perlu kita dorong untuk generasi yang di era sekarang itu, bagaimana mereka itu bisa memanfaatkan semua kemudahan yang ada ini, menjadikan mereka itu generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya itu kan. Karena informasi yang ada, segala sesuatu yang mempermudah kehidupan mereka saat ini itu kan mau dibawa kemana itu kan tinggal bagaimana orang tua atau lingkungan itu mengarahkan. Sekarang itu kan anak itu mau dibikin baik, itu kan informasinya mudah didapat, mau dia diarahkan ke yang baik itu kan juga mudah didapat kan. Nah, itu tinggal memang bagaimana generasi sekarang itu di setel, itu kan. Nah, yang nyetel itu siapa gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa nyetel ya gitu. Gitu. Karena mau nggak mau kan kita hidup itu di mana-mana kan juga di setel kan. Kita di sekolahan juga di setel, kita di lingkungan kita juga di setel gitu kan. Nah, kalau anak itu tidak punya tadi sandaran, tidak punya contoh yang bagi dia itu ini contoh yang ideal, itu kan nanti dia bisa di mana lingkungan dia tinggal, dia bisa di setel itu kan menjadi salah satu penyebab itu rapuh itu tadi. Lalu mungkin ini dari sisi bidangnya Pak Teguh sendiri, dari relevansi lah ya Pak, dari karya seni itu, gimana caranya itu bisa menjadi medium itu Pak untuk membangun tadi mungkin nyetel lah bahasanya. Gitu. Sebenarnya di dunia seni juga hal seperti itu juga terjadi juga Mas. Umpamanya kalau di era dulu kan tidak ada yang namanya digital print kan. Nah, sekarang orang pengen bikin karya, umpamanya saya masuk nggak ya? Umpamanya kalau orang dulu pengen
gambar realis itu. Umpamanya pengen gambar pohon pisang atau potret gitu kan, lukis pohon pisang atau ngelukis potret itu kan benar-benar sketnya itu kan manual dari pensil, dia ngukur sendiri itu kan, kemudian latihan warnanya seperti apa yang bagus. Kalau sekarang kan lebih mudah, banyak tinggal ke digital print, foto digital print jet gitu kan, nanti tinggal diolesi sedikit cat jadi selesai. Oh, ada juga. Ada juga. Dan itu memang ada seniman yang seperti itu. Dia terang-terangan digital print. Dan itu sebenarnya sah-sah saja gitu. Tergantung tujuannya gitu ya. Ya, selama dia tidak membohongi publik, ya umpamanya dia digital print kemudian ditambahi cat itu kemudian ditulis maksud media, ya sah-sah saja. Ya. Tapi itu salah satu tadi kemajuan teknologi itu. Terus gimana Pak dari sisi tadi ya lukisan mungkin ya itu dengan teknologi gitu, artinya apakah terdistrapsi ataukah menggunakan teknologi itu bisa digunakan untuk tadi menyebarluaskan, pasti ada ide kan Pak di seni, ada ide kan gitu, ada gagasan kan. Justru kalau saya lihat itu sekarang itu karena semakin mudahnya informasi itu, kalau saya lihat itu semakin sulit mencari otensitas diri. Berarti otentik itu sekarang barang langka. Iya, itu malah jadi sulit karena kita mau cari contoh, kita mau cari sampel di mana-mana itu kan ada. Mau lukisan gaya apapun sekarang itu kan ada. Nah, tinggal kemudian bagaimana kita bisa memberikan kalau Sujoyono itu pelukis Old Master itu mengatakan seni itu adalah jiwa yang ketok atau jiwa ketok gitu kan. Nah, bagaimana kemudian kita dengan segala macam kemudahan yang ada sekarang ini tetap bisa memberikan soul pada karya seni kita. Itu kan yang sulitnya kan di situ. Jadi benar maestro gitu Pak. Terus gimana sih caranya kan kalau kental dengan sebuah pemikiran Pak? Iya. Itu mungkin saya ceritain lah ke teman-teman tuh. Jadi contoh tuh lukisan kan kalau kita mau jembrekin panjang banget, ada yang abstrak, ada yang watercolor atau filsafatnya mungkin kan sekarang kan kadang-kadang makanya melukis itu kadang-kadang nyentrik juga kan. Iya. Gimana Pak? Mungkin bisa Nah, ini menarik ini. Jadi memang kalau kita lihat seni itu kan sebenarnya kan kalau diibaratkan sebagai pohon, itu kan seni itu kan bunganya. Kalau pohon itu akarnya apa? Akarnya itu kan pemikiran apa? Ideologis gitu loh. Pemikiran tentang apa yang akan ideologis itu kan bagaimana cara world of view kita memandang kehidupan ini kan. Nah, seni itu kalau kita lihat akarnya itu apa gitu. Kalau kita lihat umpamanya seni-seni yang dia basicnya itu berakar kepada ideologi komunis, itu nanti tampilan visualnya itu juga beda. Biasanya kalau seni cirinya gimana Pak kalau Nah, kalau di Indonesia itu dulu adalah ada lembaga yang namanya Lekra, lembaga kesenian rakyat itu di eranya tahun 60-an. Itu mereka itu biasanya cirinya itu karena sesuai dengan konsep mereka, politik itu sebagai panglima. Jadi memang biasanya karya-karya mereka itu menampilkan pekerja buruh, tangannya mereka itu menggenggam, itu teriak seperti itu. Banyak di Istana Merdeka nih. Ya, kemudian tahun-tahun itu kan memang kita tahu kan sejarah kita kan di tahun 60-an itu kan namanya salah satu ormas besar PKI itu kan memang pada itu besar kan itu. Nah, kemudian kalau kita bahas seni yang dia itu akarnya itu adalah sekuler, kapitalis, itu dia berprinsip seni untuk seni. Maksudnya gimana Pak? Seni untuk seni itu kita bebas dalam berkesenian, mau apa saja. Kita mau jungkir balik, kita mau melukis wanita telanjang, kita mau istilahnya tuh sampai ada liberal gitu ya, seni liberal gitu ya. Di luar negeri sampai ada yang patung Yesus itu di foto gitu kan, patung Yesus itu kemudian foto itu di dalam air, ternyata kemudian diceritakan oleh fotografernya itu air kencing itu kan jadi heboh. Tapi kalau di pandangan seni sekuler sah-sah saja, itu seni untuk seni itu kan nggak masalah. Jangan dihubung-hubungkan antara seni dengan agama, seni dengan moral gitu ya, seni untuk seni gitu. Dan itu kan kemudian yang memunculkan berbagai macam karya lukisan termasuk abstrak itu. Kalau orang-orang komunis benci sekali dengan abstrak, karena abstrak itu nggak bisa dijadikan alat propaganda mereka. Berarti abstrak itu apa sih sebenarnya Pak? Saya tuh kadang-kadang masih kalau abstrak itu
gampangannya itu secara awam itu ya seni yang tidak menampilkan wujud gitu. Abstrak gitu, kayak gitu. Iya, tidak ada bentuk gitu, tidak ada wujudnya ada tapi bentuk gitu loh. Kan kalau kita bicara tentang seni itu kan sebenarnya bagaimana kita membentuk kan. Bagaimana kita belajar membuat tangan di awal-awal kuliah itu kan belajari membuat benda 3 dimensi. Tapi ke dalam seni abstrak itu kemudian dihilangkan. Tuh. Nah, memang kalau kita contoh ciri-ciri lukisannya tadi garis-garis doang gitu. Ya kalau di dalam unsur-unsur seni rupa itu kan ada garis, ada warna, ada komposisi itu. Nah itu kemudian diajarkan kalau awal-awal kuliah dulu bagaimana kita menjadikan itu menjadi sebuah bentuk yang harmonis, bentuk yang indah gitu kan. Nah, tapi kemudian lukisan abstrak itu menghilangkan itu semua. Jadi bisa dikatakan mungkin lukisan abstrak ini kalau secara filosofis itu lebih tinggi mungkin ya daripada lukisan realis itu. Karena dia sudah melewati ini gitu loh. Nah itu kadang-kadang yang kita sulit memahami itu. Kok ada ya karya lukisan abstrak itu kok mahal itu? Apakah ada karya seninya? Ya ada. Dari komposisi warnanya, dari komposisi goresannya, kemudian teksturnya itu, kemudian konsepnya itu kan seperti itu. Jadi yang membuat lukisan mahal itu memang sangat kompleks gitu ya? Iya. Salah satunya juga kalau karya itu bagus sebenarnya ada yang memainkan itu tadi, di-create itu tadi. Di-create itu, oke. Ini cahayanya masih enggak ya? Masih. Ya. Nah kemudian kalau kita tadi bicara seni sebagai sebuah bunga peradaban, nah saya berpikir kenapa kok tidak ada seni yang Islami gitu loh. Nah itu kan apakah benar di dalam Islam itu tidak ada hubungannya dengan seni gitu kan? Apakah ceritain Pak ini menarik sekali. Kan banyak ada yang haram Pak itu loh, gimana biar kejawab gitu. Apalagi di Jogja kan. Di Jogja itu kan memang kawahnya seni rupa terutama gitu. Di Jogja itu ada kelompok yang cenderung ke kiri-kirian yang kemarin baru Lekra itu yang dulu. Kalau yang sekarang yang kemarin viral di Jerman itu. Tuh, kalau jangan bisa aja gitu. Dengan ada juga yang tadi kelompok yang mereka itu berpandangan seni untuk seni itu tadi. Ada juga istilahnya itu penggagasnya atau yang membesarkan itu, menggerakkan itu ada juga. Apakah tidak ada kemudian kelompok yang membawa seni Islam di Jogja, taruhlah lebih khusus di Indonesia atau lebih khusus di Jogja gitu? Hot itu ya mungkin. Ya sebenarnya sebelum itu ada sih beberapa kelompok-kelompok yang mereka mengatasnamakan kita kelompok seni Islam gitu, dari beberapa kelompok-kelompok yang sudah besar gitu. Tetapi pada kenyataannya kalau kita lihat itu dengan teliti, baik konsep mereka berkarya, kemudian dari visualnya karya itu sendiri, ternyata banyak yang menabrak syariat gitu. Jadi lipstick aja ya mungkin ya. Iya, jadi kalau kita lihat seperti itu, apa yang dikatakan itu seni Islami gitu kan? Apa bedanya dengan karya-karya yang lain itu? Nah, berpijak dari situ, alhamdulillah pada tahun 2016 yang lalu itu kita beberapa seniman yang ada di Jogja itu awalnya itu mencoba membuat kelompok itu yang ayo kita buat kelompok yang benar-benar berlandaskan Islam gitu. Baik itu konsepnya, baik itu visualnya. Dan Pak Terus terlibat di situ gitu. Iya. Apa Pak namanya Pak? Mungkin itu dulu pertama kali kita namai itu HOT. Itu KHAT gitu kan. Nah, alhamdulillah dalam perkembangannya itu sekarang tergabung ada seni lukis, desain, sastra, musik itu kan, ada seni pertunjukan juga, dan itu tersebar banyak di seluruh provinsi dan kota-kota besar di Indonesia. Tapi memang embrionya itu lukis ya? Tadi. Ya awalnya itu ya, karena memang mau tidak mau kalau bicara seni itu memang yang paling mudah atau paling bisa diterima pasar itu kan kalau di Jogja itu kan atau di Indonesia itu pada umumnya itu kan memang lukisan gitu. Berarti Pak Teguh waktu itu memang pionir penggeraknya di awal-awal? Ya mungkin salah satu. Sama Pak Denny itu juga ya? Ya, dan ada beberapa teman yang lainnya juga itu. Mungkin kita nanti kapan-kapan ngajak ngobrol Pak Denny. Gitu. Gimana Pak, ada tantangannya nggak dulu waktu pas itu? Banyak.
Karena gini loh, kita mau tidak mau sekarang itu kan kita hidup di dalam sebuah sistem, atau kalau saya nyebut ideologi itu kadang-kadang berat ya. Iya. Tapi mau tidak mau kita kan sebenarnya sekarang itu kan hidup di dalam keadaan sistem yang sekular kapitalis. Ketika kita mau menyuguhkan sesuatu yang baru, taruhlah seni Islam yang benar-benar Islam, baik secara konsep, baik secara visual itu kan kita melawan arus kan. Melawan arus. Contohnya gini, di dalam Islam itu ada fikih yang mempermasalahkan melukis makhluk bernyawa. Tadi yang pandangan haram itu Pak, mungkin bisa. Ya ini termasuk kan, umpamanya di dalam fikih Islam itu ada pandangan yang tidak membolehkan melukis makhluk bernyawa. Walaupun ini sebenarnya kan khilafiyah kan. Maksudnya banyak cabang. Ya, masalah cabang, banyak pendapat itu. Tapi begitu itu dilontarkan di Jogja, apalagi dilontarkan di perguruan seni yang itu menjadi barometer se-Indonesia, isi gitu ya. Iya, maunya itu geger Mas. Itu nggak ada bedanya dengan Rasulullah dulu ketika Rasulullah itu masyarakatnya itu kan pedagang, kemudian beliau mengatakan apa? Jangan kurangi timbangan seperti itu kan. Nah, itu geger ya itu kan. Kalau udah lazim waktu iya. itu. Nah, kita di dunia seni rupa saat ini kok tiba-tiba ngomong jangan melukis makhluk bernyawa. Jadi usruk gitu. Dan malah mereka jadi memusuhi akhirnya kan ya. Ya yang terjadi sebenarnya kalau sekedar memusuhi itu kan tidak masalah, itu wajar kan. Tapi kemudian terjadi hal-hal yang sebenarnya kalau kita sayangkan itu kemudian apa ya istilahnya? Intimidatif mungkin atau ya. Kalau kita menyebutnya mungkin apa ya? Tidak terjadi ruang dialog gitu loh. Nah itu yang kita sayang. Iya, itu yang tidak terjadi kan di situ. Oke, Pak, kalau selama ini sebagai seniman kira-kira udah berapa karya Pak yang dibuat Pak? Kalau saya mungkin udah ratusan. Iya. Yang paling tinggi value-nya Pak? Boleh buka-buka. Barangkali teman-teman ada yang minat jadi seniman karena masa depannya menjanjikan juga. Betul itu. Dulu waktu saya pertama kali mau sekolah di SMSR itu sekolah gambar itu kan juga orang kampung kan banyak yang bilang sekolah gambar kok nggak ada tuh ngetek duit gitu kan. Jauh itu ya. Iya. Kalau mereka juga ada yang bilang bahwa mendingan nang pasar malam gawe kaligrafi apa ditolak kan seperti itu kan. Tapi kan memang kita sekolah jauh-jauh keluar kota itu kan bukan hanya sekedar itu kan, kita punya harapan, kita punya impian yang lebih besar dari itu kan itu. Kalau tadi sebenarnya bicara value yang paling tinggi Bang. Bicara harga lukisan itu sebenarnya itu ada yang sebagian seniman itu menganggap itu sesuatu yang tabu. Oh, tabu. Oh, ini sensitif Bang. Iya, sensitif itu seperti itu kan. Tapi ada lah ya gitu ya. Mungkin bisa jadilah masa depannya gitu ya. Untuk kehidupan bisa lah gitu ya. Yang paling mudah itu kan kalau sang seniman itu karyanya ada di balai lelang. Tuh. Pamannya si seniman A, seniman Bayu Bagus itu. Karya lukisannya dilelang berapa harganya? Oh, sekitar 60 atau 50 gitu kan. Oh, berarti kalau dilelang seperti itu di rumah mungkin bisa separuhnya atau sepertiga gitu. Kalau Pak Tausi sudah sering ya masuk balai lelang ya? Saya belum pernah. Belum pernah. Sulit ya Pak ya kalau Tausi? Enggak juga. Tergantung nggak mau gitu ya? Tergantung yang memainkan. Oh, tergantung bandar ya. Nah, kebetulan kalau karya saya ini kan termasuk agak unik ya. Saya menggunakan media cat air di atas kertas. Dan media kertas itu sebenarnya kan media nomor 2. Media yang dianggap rendah gitulah itu. Tetapi karena dulu saya memakai kertasnya juga karena nggak punya uang juga. Dulu kan pakai kertas, dulu cat air 1 pak itu kan merek gitar itu kan murah dulu cuma 15.000. Nah, saya berkarya itu pakai itu kan sudah bisa buat karya yang bagus itu. Kalau beli cat minyak kan 1 biji kan mahal itu. Tapi alhamdulillah justru dengan cat air ini malah istilahnya itu perjalanan berkesenian saya malah mendapatkan tempatnya itu di situ. Memang luar biasa ya Pak. Kalau dibandingkan dengan sektor produksi kan ada harga pokok produksi. Itu minim sekali tapi bisa. Ya itu. Jadi nggak kalau harga lukisan, harga seni itu kan nggak bisa dihitung seperti itu kan. Iya. Memang sesuai dengan perspektif kolektornya kan gitu. Tadi nggak dibuka Pak. Paling tinggi berapa itu kebocoran nggak Pak?
Kalau saya nanti saja lah. Oke, mungkin ini terakhir ya Pak ya. Harapan untuk ke depan atau apa yang mungkin sekarang dikerjakan untuk harapan yang ke depan tuh Pak Teguh, itu mungkin tadi dengan hotnya atau dengan apa namanya karya seni berkesenian itu mungkin bisa diceritain Pak ke teman-teman itu. Jadi kalau ini harapan seniman secara umum itu kan, seniman itu kan dia pengen karyanya itu dihargai. Tuh. Kedua, dia pengen secara pasar, secara market itu diterima, dalam artian bisa terjual mahal gitu. Tetapi kan ini harapan seniman. Bisa jadi seniman itu dia itu secara kesenimannya itu tidak jadi, tidak dihargai, pasar juga tidak menerima. Kalau seperti ini kan susah kan. Nah, kalau bisa dua-duanya syukur gitu. Ya alhamdulillah saya merasa sudah mencapai itu, alhamdulillah. Tetapi kalau itu tidak tercapai, saya berpikiran bisa tidak karya seni ini yang kemudian itu melangit gitu loh. Dalam artian bisa nggak karya seni ini ada nilai ruhiyahnya, nilai ibadahnya itu. Kalau taruhlah tadi dua impian itu tidak tercapai, kita masih mendapatkan pahala itu. Bahasa awamnya kan seperti itu. Nah itu kemudian yang menjadi impian saya, bahwa karya seni itu tidak hanya sekedar dilihat ini nilai materialnya itu berapa, visualnya itu bagus atau enggak apa, tapi ada nilai ruhiyahnya itu. Ini yang pingin akarnya tadi ya. Iya itu. Karena mau tidak mau, kalau kita bicara sebagai seorang muslim, kan seniman itu hanya profesi kan, tetapi kemusliman kita sebagai seorang muslim itu kan menjadi label kita sampai kita meninggal dulu, besok kan sampai kehidupan abadi kita kan. Nah itu kan bagaimana karya seni kita itu mempunyai nilai ibadah, mempunyai nilai ruhiyah yang itu bisa, kalau bahasa saya itu menembus langit gitu loh. Bisa menjadi amal gitu ya. Iya betul itu. Bukan untuk kita sendiri, tapi juga untuk teman-teman yang lain. Berarti itu yang sekarang sedang dikerjakan gitu. Salah satunya itu. Dan saya juga kebetulan punya channel YouTube yang namanya Watercolor Legend itu. Nanti kita kasih di bawah ini. Iya, Watercolor Legend itu kalau teman-teman pengen lihat proses saya berkarya, dari karya saya itu, alhamdulillah dari channel itu ada beberapa orang itu kemudian yang mereka itu, Pak, seni Islam itu seperti apa? Menarik justru. Iya, kalau saya pengen bergabung dengan HOT itu bagaimana? Itu ya kita jelaskan, kita beritahu begini pandangan kita seperti ini, kamu bisa menerima enggak? Ya, kalau mereka bisa menerima, mereka bergabung dengan kita. Itu. Alhamdulillah itu sudah terjadi di channel saya, walaupun channelnya juga belum besar sih. Artinya itu bisa menjadi wasilah kebaikan ya. Betul. Nah, nilai-nilai itu loh yang sekarang itu sebenarnya hampir hilang itu. Kebanyakan tadi materialisme itu. Gitu. Lalu pesannya apa Pak ini? Pesan buat mungkin teman-teman yang mungkin punya passion di seni itu, biar dia jadi seniman yang uhrawi lah itu atau sukses bukannya di dunia itu, tapi juga itu mungkin bisa disampaikan Pak. Jadi kalau yang pertama itu, kalau sebagai seorang yang mengejar mimpi itu, saya menekankan hargailah prosesnya. Itu kalau dengan proses itu keinginan kita itu sudah tercapai, maka kejarlah nilai yang itu bisa mengantar kita itu menjadi sebuah nilai yang abadi. Abadi dalam artian apa? Bisa mengantarkan kebaikan bukan hanya kita di dunia ini, tapi sampai ke akhirat. Karena apapun profesi kita, entah itu kita seniman, entah kita itu ahli herbal seperti Mas Bayu baik ini, tanggung jawab kita sebagai manusia itu kan ada nilai ruhiyahnya itu kan, yang akan dipertanggungjawabkan ketika kita nanti mati. Itu kan hidroksilabilah itu hubungan kita dengan Sang Pencipta itu. Biarlah mereka yang mengatakan seni untuk seni atau politik itu untuk sebagai panglima itu, ya mungkin mereka itu pandangan mereka, tetapi kita sebagai seorang muslim itu ada yang lebih tinggi dari itu. Jadi seni di dalam Islam diposisikan sebagai ibadah. Iya. Akarnya itu. Iya. Karena di kita itu di Islam itu kan fama ya'mal misqala dzarratin khairan itu kan, kecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu kan ada timbangannya, dan sekecil apapun keburukan yang kita
timbulkan itu kan nanti juga ada hisapnya kan, apalagi kesenian kan. Ya saya termasuk orang yang nggak setuju kalau prinsip seni untuk seni kemudian bebas itu. Saya termasuk untuk sekarang ya, saya termasuk yang tidak setuju itu. Setelah saya mengkaji dan mengaji itu. Oke, teman-teman, itu tadi ya sangat luar biasa obrolan kita dengan Pak Teguh. Mungkin nanti kita kasih linknya, dan kayaknya kalau misalkan dilanjut kayaknya nggak cukup gitu. Tapi ini menjadi satu hal yang menjadi pelajaran buat kita. Bisa kita ambil ibrohnya, bisa kita ambil pelajarannya, kita ambil nilainya, sesuatu yang bisa menjadikan hidup kita menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Gitu aja ya teman-teman. Terima kasih banyak Pak Teguh, mungkin sudah terima kasih banyak, sama-sama Mas baik-baik. Mungkin kita bisa sambung di kesempatan lagi. Gitu ya teman-teman, sekian.